Selamat pagi, siang, malam kepada teman-teman dan Pak Agung selaku dosen mata kuliah transformasi digital. Kami di sini akan menjelaskan mengenai transformasi, diagnosis, dan analisis. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yunitalia, saya sendiri Valerie Angel Lengkong, ada Widya Meliana, ada Kristi Hong, dan Lorencia Lestari. Selanjutnya, kita akan mulai dengan membahas situasi atau latar belakang atau kondisi saat ini yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia. Yang pertama, PT Pos merupakan perusahaan milik negara yang telah berdiri lebih dari 275 tahun, menjadikannya salah satu institusi logistik tertua di Indonesia dengan jaringan lebih dari 4.000 kantor pos fisik dan 58.700 titik layanan. Pos Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia logistik nasional. Namun, saat ini Pos Indonesia menghadapi tantangan yang besar, di mana adanya perubahan perilaku konsumen, khususnya di generasi muda yang memilih layanan berbasis teknologi, persaingan ketat dari pemain logistik digital seperti JNT, Si Cepat, Grab, hingga layanan internal e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Sistem internal Pos Indonesia yang masih banyak mengandalkan proses manual dan birokratis, menjadikannya layanan dianggap lamban dan kurang inovatif. Kita tahu pengembangan ekonomi digital ini sangat pesat. Dari data yang dilihatkan itu, menurut data Gross Merchant Value atau GMV diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2005, menjadikan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Ini merupakan peluang besar, namun hanya bisa dimanfaatkan jika Pos Indonesia mampu bertransformasi, bukan hanya secara teknologi, tetapi juga dari sisi inovasi dan kepemimpinan. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan yaitu digitalisasi proses operasional termasuk pelacakan paket secara transparan dan otomatisasi gudang. Pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, dan sistem informasi terintegrasi. Reformasi budaya kerja agar lebih agile and responsif terhadap kebutuhan konsumen digital. Hal ini diperkuat oleh studi Susanti dan Mewardi pada tahun 2020 yang menegaskan bahwa transformasi digital di sektor logistik BUMN dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan keunggulan kompetitif. Menariknya, pada saat ini PT Pos Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan IPO pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen untuk memperkuat fundamental bisnis dan membuka peluang ekspansi lebih luas. Kesimpulannya, jika Pos Indonesia ingin tetap relevan di era digital dan bersaing dengan para pemain teknologi, maka transformasi digital ini bukan lagi pilihan tetapi keharusan strategis. Baik, transformasi ini tidak lepas dari tantangan besar. Secara internal, ada dua penyebab yang menjadi tantangan untuk perusahaan pos ini, yaitu teknologi dan organisasi. Pada teknologi, yang menjadi penyebabnya itu yang pertama karena infrastrukturnya dan sistem yang lama dapat menghambat digitalisasi, serta risiko cyber yang tinggi, jadi butuh investasi di keamanan. Lalu pada organisasi yang menjadi penyebabnya yaitu karyawan yang belum siap. Pelatihan belum merata serta budaya birokrasi lambat dalam respon perubahan. Sedangkan dari sisi eksternal juga ada dua penyebab. Yang pertama ada pasar dan persaingan dan yang kedua ada regulasi dan ekonomi. Pada pasar dan persaingan, yang menjadi penyebabnya adalah persaingan e-commerce dan fintech yang makin ketat, serta ada konsumen yang menuntut layanan cepat dan digital. Terus pada regulasi dan ekonomi, penyebabnya karena PT Pos juga terhambat regulasi seperti pembatasan diskon ongkir, serta tekanan ekonomi karena pendapatan layanan tradisional yang menurun. Oke, selanjutnya, jadi dalam menganalisis transformasi, digital sendiri, terutama di PT Pos Indonesia ini, kami menggunakan pendekatan dari 4 forces, yang di mana keempat kekuatan ini itu memengaruhi arah dan juga urgensi transformasi secara signifikan. Nah, yang pertama itu adalah teknologi, yang di mana Pos Indonesia itu sebenarnya, masih tertinggal dalam, adopsi teknologi digitalnya seperti IoT, AI, dan juga aplikasi mobile-nya. Nah, proses manual dan juga,
birokrasi internal itu menghambat efisiensi dari operasional Pos Indonesia sendiri. Sementara itu kompetitor yang di luar sana itu udah lebih adaptif dan juga lebih unggul dalam hal teknologi seperti tracking real time. Nah, yang kedua itu ada bisnis model atau market. Nah, yang bisnis model atau market itu persaingan semakin ketat, terutama dari pemain logistik digital first seperti JNT, Shopee, dan juga Grab Express. Sementara itu, model bisnis Pos Indonesia itu masih tradisional lah dan kurang agile. Jadi meskipun begitu, Pos Indonesia masih memiliki keunggulan pada produk seperti penjualan materai yang relatif lebih dipercaya oleh masyarakatnya. Next itu ada customer behavior. Jadi konsumen saat ini itu khususnya Gen Z dan juga milenial itu menuntut layanan yang cepat, fleksibel dan juga berbasis digital. Nah, mereka itu mengharapkan pengalaman real time dan juga lebih ke user friendly. Namun Pos Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada societal dan juga regulatory. Yang dimana regulasi digital BUMN itu memang mendorong transformasi, tetapi masih ada hambatan seperti kayak pembatasan diskon dan juga layanan keuangan non-bank, dan juga selain itu ada perubahan demografi juga yang membuat kunjungan ke kantor pos itu menurun hingga 23% dari tahun 2023 ke 2024. Nextnya ada disruptive innovation ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini juga muncul perusahaan logistik digital lah seperti JNT dan juga Si Cepat. Yang dimana itu membawa tantangan baru bagi Pos Indonesia. Yang dimana mereka menggunakan pendekatan disruptif yaitu masuk ke pasar dari segmen yang sebelumnya kurang diperhatikan seperti UMKM dengan layanan yang lebih mudah, cepat dan juga berbasis teknologi. Nah, Pos Indonesia itu menyadari hal ini dan mulai bertransformasi melalui inovasi disruptif, yang dimana dari pos aja itu sebagai aplikasi logistik digital yang bisa menjangkau pelanggan secara langsung. Kemudian ada juga Postpay yang sebagai platform keuangan digital yang inklusif terutama di daerah yang belum terjangkau lah layanan banknya. Dan kemudian ada juga GLID atau Global Logistik Indonesia. Itu merupakan solusi logistik yang berbasis kolaborasi antar BUMN yang menciptakan ekosistem logistik nasional. Jadi langkah-langkah ini itu bertujuan untuk menjawab disrupsi pasar dan juga sekaligus menciptain kayak model bisnis baru yang lebih relevan di era digital nih, terutama dalam menyasar segmen yang belum terlayani secara optimal. Selanjutnya kita masuk di bagian question. Setelah kita melihat tantangan tentu yang dihadapi oleh Pos Indonesia, sekarang kita masuk di beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam agar transformasi ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Pertama, kita perlu melihat dari sisi infrastruktur digital. Saat ini sistem teknologi informasi di pos masih belum terintegrasi dengan baik. Padahal untuk bisa mengadopsi teknologi seperti IoT, AI, atau blockchain, itu perusahaan harus memiliki sistem yang kuat, fleksibel, dan tentunya aman. Jadi di sini pertanyaannya itu bagaimana pos bisa mengejar ketertinggalan ini dengan tetap menjaga keamanan dan efisiensi. Lalu dari sisi budaya, kita tahu Pos Indonesia ini dikenal dengan struktur birokrasi yang cukup kaku. Tantangannya adalah bagaimana mengubah pola pikiran supaya lebih terbuka terhadap perubahan dan siap menerima inovasi dari teknologi. Transformasi budaya ini nggak bisa dilakukan dengan satu atau dua pelatihan saja, tetapi perlu strategi menyeluruh yang menyasar mindset dan pola kerja sehari-hari. Berikutnya, soal SDM digital. Saat ini ada kesenjangan antara kebutuhan digital dengan kapasitas internal. Jadi, bagaimana cara pos membangun kapabilitas digital baik melalui pelatihan yang efektif maupun rekrutmen talenta digital seperti data analisis, UI UX developer, hingga ahli cyber security. Nah, selain itu ada isu besar soal kelincahan dari organisasi sendiri. Di era digital yang serba cepat, pengambilan keputusan yang lambat itu menjadi salah satu hambatan utama. Maka pernyataan selanjutnya, bagaimana PT POS bisa mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa terjebak birokrasi yang berlibat. Kemudian dari si layanan sendiri, kita tahu bahwa kunjungan ke kantor pos itu menurun drastis seperti yang sudah dikatakan tadi. Jadi, perlu dipikirkan langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk membuat layanan pos kembali relevan terutama di mata anak muda dan konsumen digital.
Selain itu, PT Pos juga mempunyai produk unggulan seperti materai yang sudah dipercaya masyarakat sejak lama. Pertanyaannya, bagaimana keunggulan ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah dan diferensiasi dari pasar logistik yang sekarang sudah penuh pemain digital? Lalu kita juga membahas soal rese ris resistensi internal terhadap digitalisasi. Banyak karyawan yang terbiasa dengan sistem manual. Jadi, bagaimana strategi change management dan pelatihan yang tepat agar mereka bisa beralih ke paradigma digital first? Dari sisi regulasi sendiri juga, Pos Indonesia sering dihadapkan pada batasan tarif dan promosi dari pemerintah. Di sisi lain, konsumen menuntut layanan yang cepat dan fleksibel. Jadi tantangannya, bagaimana menyeimbangkan tuntunan inovasi digital dengan aturan yang berlaku. Kemudian, tekanan dari kompetitor juga seperti yang e-commerce atau startup logistik juga yang makin besar. Pertanyaannya, bagaimana POS sendiri bisa menghadapi kompetisi ini dengan proposisi nilai yang kuat dan inovasi layanan yang relevan. Dan tentu saja dalam menghadapi regulasi ini kadang belum mendukung inovasi, bagaimana perusahaan bisa menjalin kolaborasi strategis atau bahkan melakukan advokasi kebijakan agar ruang untuk pengembangan layanan digital jadi semakin lebih terbuka. Terakhir, ini yang paling penting secara bisnis adalah soal biaya. Transformasi itu mahal. Sementara pendapatan dari layanan tradisional cenderung tentu menurun. Maka Pos Indonesia perlu menjawab bagaimana menyusun roadmap transformasi digital yang secara realistis secara finansial, tapi tetap mempunyai dampak nyata dalam jangka pendek dan panjang. Semua pertanyaan yang tadi adalah menjadi fondasi strategis untuk menyusun arah transformasi digital dari PT Pos itu sendiri, yang tidak hanya relevan secara teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata pasar dan perusahaan internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke resolution. Resolution ini terdiri dari speed framework. Yang pertama ada strategi. Dalam strategi, PT Pos Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan transformasi yang menyeluruh yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat. Seperti yang dikatakan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio, Prasabri Pesti, mengungkapkan bahwa perusahaan secara konsisten melaksanakan 7 program transformasi yang saling terintegrasi dan berfokus pada perubahan mendasar dalam berbagai aspek bisnis. Oke, yang pertama, strategi bisnis Pos Indonesia berangkat dari konsep loser to winner, yang menandai tekad perusahaan untuk mengubah posisi dan tantangan yang selama ini dihadapi menjadi peluang untuk memperbesar pangsa pasar, khususnya di sektor kurir dan juga keuangan serta logistik. Selanjutnya, transformasi produk dan saluran layanan menjadi fokus utama berikutnya, di mana Pos Indonesia mengadopsi konsep fisik to digital yang menggabungkan layanan fisik dan juga digital secara lurus. Oke, yang ketiga, di sisi proses bisnis, Pos Indonesia menempatkan digitalisasi dan otomatisasi manual to automation sebagai kunci untuk mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi. Yang keempat, pengembangan teknologi dengan konsep mission to service yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman, ketersediaan, dan keandalan dan fitur yang tangguh pun tidak kalah penting, di mana Pos Indonesia bertransformasi dari sekedar pemanfaatan mesin menjadi penyedia layanan berbasis teknologi yang tangguh dan juga andal. Selanjutnya, human capital. Faktor manusia menjadi pilar penting dalam strategi transformasi ini. Pos Indonesia menyadari bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan juga adaptif adalah modal utama untuk menghadapi era digital. Human capital memang menjadi salah satu fokus paling krusial dalam transformasi PT Pos Indonesia, dan alasan mengapa hal ini sangat penting adalah karena sumber daya manusia SDM yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan sedang menghadapi tantangan usia, keterbatasan kemampuan digital, dan kebutuhan akan inovasi yang cepat. Oleh karena itu, perusahaan fokus membangun kolom bakat digital dan merekrut tenaga ahli yang mampu membawa perusahaan melangkah maju. Yang keenam, organisasi pun dibangun untuk dengan orientasi pelanggan yang kuat, menggeser paradigma dari cost-driven menjadi commerce-driven, sehingga seluruh struktur dan budaya perusahaan mendukung pencapaian tujuan bisnis yang terfokus pada
kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, penguatan budaya behavior to karakter. Perusahaan juga menjadi fondasi yang tidak kalah penting dengan menekankan perilaku yang berkarakter, kolaborasinya solid, dan hubungan tim yang dapat dipercaya. Melihat ke depan, Pos Indonesia menaruh perhatian pada tren utama yang akan menentukan masa depan pergerakan barang, yaitu pengalaman pelanggan dan juga digitalisasi. Rantai pasukan baru juga muncul, terhubung melalui platform digital dengan kantor pos yang berkembang sebagai smart locker yang bergerak di seluruh kota. Selanjutnya, perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan harapan dan juga kebutuhan pelanggan dengan layanan pengiriman yang cepat, bahkan dalam 1 hari, serta memanfaatkan digitalisasi untuk mengintegrasikan data kendaraan, pengangkut, dan pelanggan secara real-time. Platform digitalnya seperti Pos Aja, Postpay, dan juga Glid yang menjadi wujud nyata dari transformasi ini yang tidak hanya memperkuat portofolio bisnis. Baik, yang kedua ada produk. PT Pos Indonesia ini melakukan transformasi digital melalui pengembangan produk seperti Pos Aja alias aplikasi pengiriman dan Postpay yaitu layanan keuangan digital. Lalu ada otomatisasi operasional dengan AMR atau bisa dibilang autonomous mobile robots, lalu RFID alias radio frequency identification dan fleet atau bisa dibilang fixed logistic identification device serta pendekatan digital atau bisa dikatakan cycle dan digital untuk meningkatkan kecepatan, cakupan dan modernisasi layanan. Lalu yang ketiga ada experience. PT Pos Indonesia juga mengadopsi pendekatan customer centric dengan mengembangkan layanan digital seperti Pos Aja dan pick up mobile untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kenyamanan, dan efisiensi layanan. Lalu yang keempat ada engineering. PT Pos Indonesia telah mengimplementasikan teknologi robotik AMR yang dilengkapi dengan AI dan RFID untuk mengotomatisasikan proses sortir dan meningkatkan efisiensi hingga 700%, lalu mengurangi biaya SDM 60-80% serta memperkuat daya saing melalui transformasi digital di sektor logistik. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu data. PT Pos Indonesia menggunakan data dari RFID, robot AMR, dan aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan dalam transformasi digital. Oke, jadi selanjutnya ada D3 model. Nah, pertama-tama kita mesti tahu dulu nih, D3 model itu kan tujuannya untuk bikin Pos Indonesia ini jadi makin sukses. Nah, tapi kita harus mendefinisikan apa arti sukses ini. Nah, menurut kelompok kami, sukses di Pos Indonesia itu artinya bisa sustain di keadaan yang sekarang. Nah, pertama-tama ada defense. PT Pos Indonesia itu udah mengimplementasikan robot AMR, yaitu Auto Mobile Robot, 40 unit di SPP. SPP itu Sentral Pelayanan Publik Surabaya, mampu sortir sampai 3.000 paket per jam. Dan ada RFID, yaitu radio frequency identification yang bakal dipasang di seluruh SPP dan KCU kantor cabang utama Jawa pada tahun 2024, yang artinya dia tuh udah dipasang. Nah, RFID itu kayak yang kalian tahu ada di kartu flash atau e-money itu biasanya ada. Gunanya apa? Dia tuh bikin barang bisa disortir lebih cepat, jadi kayak langsung teridentifikasi itu paket apa. Nah, ini tuh gunanya untuk ngapain sih? Jadi dia tuh meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan manual, dan juga memperkuat layanan logistik. Nah, langkah ini jadinya bikin si Pos Indonesia ini lebih unggul secara kompetitif dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang dimana dia tuh artinya sudah mendefend dirinya sendiri. Nah, lalu ada juga model yang differentiate, yang artinya PT Pos Indonesia itu
berinovasi melalui Pos Aja. Jadi Pos Aja ini adalah aplikasi pengiriman digital yang bisa kalian download di Play Store. Nah, terus ada juga Postpay. Dia tuh berintegrasi dengan Pos Aja. Jadi dia tuh lebih ke untuk dompet digitalnya si Pos Aja ini. Tapi dia juga bisa untuk dipakai hal yang lain-lain. Nah, dengan menggabungkan layanan fisik dan digital ini, jadi si perusahaan Pos Indonesia ini menargetkan pasar yang belum terjangkau sama teknologi, terus juga meningkatkan pengalaman pelanggan di tengah persaingan logistik yang ketat. Nah, terus yang ketiga ada Disrupt. Yang dimana PT Pos Indonesia itu kan melakukan transformasi digital melalui Pos Aja nih. Terus ada Postpay dan juga GLID yang dimana udah disebutin sama Kristi sebelumnya, yaitu singkatan dari Global Logistik Indonesia. Jadi dia tuh solusi logistik 4PL yang berbasis kolaborasi BUMN. Jadi 4PL ini apa sih? 4PL itu kan fourth party logistik. Nah, kan yang biasa kita pakai tuh 3PL, third party logistik. Jadi misalnya tuh contoh customer, Shopee, terus di tengah-tengahnya ada Shopee Express, GNT, dan lain-lain. Itu semuanya third party logistik. Nah, dengan adanya Pos Indonesia ini, dia tuh bakal bikin solusi logistik 4PL yang dimana dia tuh yang jadi pemegang utamanya. Dia tuh yang mengatur apa aja yang terjadi selama di distribusi ini. Dan inisiatif ini menciptakan model bisnis yang baru dengan menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh, dan sekaligus juga dia tuh memperkuat posisi perusahaan sebagai pelopor ekosistem logistik dan keuangan digital di Indonesia. Yang dimana kan dia menggunakan sistem yang baru seperti ini, dia tuh sedang mengguncang pasarnya. Nah, jadi secara keseluruhan nih, step by stepnya si Pos Indonesia ini tuh meningkatkan kualitas mereka dulu. Terus juga membangun kepercayaan dengan customer. Terus mereka juga mulai mendigitalisasi operasional mereka. Terus mereka juga bikin kemitraan yang strategis, BUMN. Terus abis itu mereka bikin produk dan layanan yang lebih unik, yang lebih berinovasi lah. Nah, makanya itu bisa dibilang D3 model ini cocok untuk Pos Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke design thinking. Design thinking lebih menitik beratkan pada proses kreatif dan eksplorasi solusi atas masalah yang kompleks dengan fokus pada kebutuhan manusia secara luas, bukan hanya pada pelanggan saja. Dalam konteks PT Pos Indonesia, yang diadopsi adalah pendekatan customer centric, tapi justru melewatkan esensi penting dari design thinking, yaitu human centeredness, yang lebih luas daripada hanya kepuasan pelanggan. Pada customer centric sendiri, yaitu menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi untuk memberikan layanan terbaik dan memperluas pasar melalui digitalisasi sebagai enabler, serta strategi bisnis yang berfokus secara khusus pada kebutuhan, preferensi, dan kepuasan pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan produk atau layanan. Pada pendekatan customer centric, memang penting dalam dunia bisnis, tapi terbatas hanya pada pelanggan sebagai konsumen akhir. Padahal dalam konteks organisasi yang kompleks seperti PT Pos Indonesia yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal, seperti pegawai, manajemen, teknisi, IT, dan lainnya. Pendekatan ini tidak hanya cukup untuk menyelesaikan masalah transformasi digital secara menyeluruh. Oke, sebaliknya, design thinking menawarkan pendekatan yang lebih luas dan juga mendalam. Yang pertama, human center. Berarti memetakan kebutuhan dan pengalaman seluruh pihak yang terdampak, bukan hanya pelanggan aja, melainkan juga karyawan yang menjalankan sistem, mitra logistik, dan bahkan stakeholder publik. Realitanya, seperti yang kita adopsi dari PT Pos Indonesia, sistem digital PT Pos Indonesia gagal diadopsi internal, karena pelatihan tidak aplikatif dan budaya kerjanya tidak siap. Selanjutnya, karyawan dianggap pelaksana sistem bukan subjek perubahan, maka mereka melawan perubahan itu. Terus PT Pos Indonesia masih bergulat dengan
proses manual dan struktur manajemen yang kaku seperti birokrasi yang rumit atau kaku yang menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke customer centric dengan transformation. Seperti the power of design thinking adalah an end to all ideas, we need new choice. Di mana menempatkan pelanggan di pusat strategi bukan berarti perusahaan sudah siap berubah. Dalam PT Pos Indonesia masih mengandalkan sistem dan juga budaya internal yang lama seperti birokratis, hierarkis, dan terfragmentasi. Sehingga dalam hal ini, dalam kasus PT Pos Indonesia, masalah besar justru muncul dalam resistensi karyawan terhadap teknologi, pelatihan yang tidak efektif, serta sistem yang tidak ramah pengguna. Semua ini adalah masalah manusia, people problem. Bukan hanya teknologi dan pelanggan yang dimana mengabaikan dinamika organisasi dan faktor manusia. Oke, jadi berdasarkan analisis yang telah kelompok kita sampaikan, jadi bisa kita simpulkan bahwa PT Pos Indonesia ini mereka tengah menghadapi tantangan signifikan baik dari sisi internal maupun eksternal, yang dimana tantangan internalnya itu mencakup seperti yang sudah dijelaskan, keterbatasan infrastruktur, budaya kerja yang birokratis, kemudian kesiapan dari SDM itu sendiri. Sedangkan dari eksternal itu perusahaan harus bersaing dengan layanan logistik digital yang lebih cepat, fleksibel, dan juga user friendly. Nah, menjawab tantangan tersebut, Pos Indonesia ini meluncurkanlah berbagai inovasi seperti aplikasi Pos Aja untuk pengiriman digitalnya, kemudian PosPay sebagai kayak layanan keuangan digitalnya, dan juga otomatisasi proses logistik yang menggunakan EMR dan juga RFID yang selain itu melakukan kolaborasi melalui GLID yang untuk memperkuat ekosistem logistik nasional. Nah, strategi transformasi pos ini didasarkan pada pendekatan speed juga, speed framework, yang dimana untuk mempercepat dan efisiensi. Dan juga design thinking yang untuk memastikan solusi itu lebih berpusat sama manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga day tree model yang sebelumnya itu ada di defend, differentiate, dan juga disrupt untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, berarti dengan kombinasi inovasi dan juga strategi yang tepat ini, Pos Indonesia bakal memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak hanya bertahan, tapi juga bakal bangkit sebagai pemimpin di era logistik digital yang kompetitif dan juga dinamis ini. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.